Eh, dengan saya Arif Rahman. Arif Rahman. Arif Rahman, ya, atlet catur Kalimantan Barat. Kalau saya namanya Via Wahyuni, saya atlet putri Via. catur Kalimantan Barat Kalimantan juga. Barat. Oke. Nah, mungkin kita bakal cerita nih, mungkin Tribuners di rumah pengen tahu apa sih yang latar belakangi kakak dan abang nih bisa ngikutin olahraga cabang catur ini sendiri. Mungkin dari Mas Arif dulu. Mungkin di latar belakang itu dari ayah, dari awal. Dari orang tua ya? Dari orang Oke. tua itu yang ngajar saya dari pas TK waktu itu. Kecil banget ya, Ya, dari TK. Dari TK udah diajar dasar-dasar tentang catur. Dari Gitu. TK, cuy. Terus untuk lomba pertama sekitar tahun 2006. 2006. 2006. Oke. 2006 waktu itu sehingga saya masih SD dan meraih juara 2 Kalimantan Barat. Sekalimantan Barat, Kalimantan itu Barat. SD? SD. Udah juara 2? Udah juara Wow, keren banget. Nah, kalau Mbak Via gini gimana? Mulanya nih ngikutin cabang olahraga catur sendiri, apalagi nih ya, Tribuners di rumah. Putri itu jarang loh yang suka, istilahnya bukan suka sih, apalagi bermain catur tuh karena kan banyak berpikir, banyak kayak apa ya dibilang permainan Boring, cowok boring. biasanya kan. Boring Nah, itu gimana juga. bisa diceritain nih kepada Tribuners nih? Kalau Via tuh sebenarnya awalnya tuh ngeliatin orang main gitu, terus iseng gitu, pengen tahu gitu kan. Tanya ke orang tua, pas kebetulan orang tua juga bisa, jadi diajarin lah Oke. dasar-dasarnya, gimana cara ngelangkahnya dulu waktu itu. Terus tahun 2009 ikut pertama kali itu kejuaraannya di Sanggau, itu juga juara 4 Skalbar. putri. Juara 4 Skalbar, itu Iya. masih umur berapa tuh? 2009, 9 tahun kalau nggak salah. Wah lah, masih kecil. Nah, mungkin profil untuk Mbak Via dan Mas Arif ini mungkin bisa tahu ini dari apa sekarang? Apakah kuliah, mahasiswa, pekerja, gimana nih? Kalau untuk saya lanjut kuliah S1 Oke. di UPB, jurusan teknik sipil. Memang berat nih. Jurusan teknik sipil, yaitu ya memang karena saya lanjutan juga sambil kerja. Oh, sambil bekerja juga. Sambil bekerja juga. Oke, kalau Mbak Via-nya? Kalau Via mahasiswa di Oke. Untan. Di Untan ya? Ngambilnya matematika, sekarang masih semester 5 sih. Matematika, nah FQ. Tribuners, ini matematika memang udah tahu lah ya gimana ya kalau ada jurusan matematika pasti berpikir terus nih. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit nih, makna catur nih bagi Mbak Via dan Mas Arif ini apa sih? Cabang olahraga ini sih tentunya. Makna catur sih yang saya rasakan sih, Bang. Mm-mm. Mungkin semenjak diajari dari TK sampai sekarang, saya tuh semenjak belajar catur agak lebih mudah di pelajaran gitu Oke. maknanya. Jadi itu di setiap, bahkan SD saya selalu ranking terus kan, Oh, wow, hebat banget. karena memang masih fokus waktu itu kan. Dan SMP juga mulai sampai sekarang gitu, Pak. Dan memang beberapa mata pelajaran tuh, bahkan mata kuliah itu yang saya mudah terpaham. Ya. Cepat fokus lah berarti ya? Cepat fokus. Nah, itu yang saya rasakan makna dari belajar catur ini. Siap. Jadi dengan belajar catur itu kita terus mengasah otak. Jadi itu setelah mengasah otak juga dapat ke materi-materi yang lain Materi gitu. yang lain, iya benar-benar. Nah, kalau dari Mbak Via ini gimana? Pandangannya tentang olahraga ini sendiri? Kalau Via sih pertama ngenal catur tuh kayaknya bosen gitu, boring gitu. Karena kan yang kita lihat tuh cuma papan, terus cuma ngadep-ngadepin apa ya? lawan berdua doang gitu kan. Terus juga nggak bisa ngomong gitu. Bener banget. Kayak ya Allah boring banget gitu. Tapi tuh akhirnya tuh lama-lama tuh kayak asik gitu. Terus juga emang iya sih benar kata Arif tadi. Kalau di pelajaran kita tuh emang lebih cepat nangkap gitu. Iya, lebih karena fokus juga emang ya. udah dari awalnya di catur juga kan kita harus sigap mikir terus gitu. Ya kayak gitu aja sih. Awalnya emang boring sekali sih. Awalnya memang boring sekali. Boring nah, sekali. kalau misal dari Mbak Via sendiri ini bisa menjadi atlet. Ini kan catur kan udah termasuk atlet ya, udah masuk ke dalam kategori olahraga kan. Iya. Itu kenapa bisa langsung kayak gitu? Apakah memang dari boring tadi coba-coba atau menang gitu gimana? Awalnya tuh karena emang pas pertama kali lomba itu yang pas juara 4 tuh kan menang gitu Iya. kan. Juara 4 terus kayak penasaran gitu, kok cuma bisa juara 4 gitu, kok nggak bisa juara 1 gitu, apalagi waktu itu kan juara 4 cuma dapat sertifikat, nggak ada dapat piala, pengen juga gitu dapat piala. Oke. Jadi kayak "Ya udahlah, ikut lagi sampai ikut di klub gitu kemarin tuh, ikut klub kan, latihan ya alhamdulillah sih. Mbak Via sendiri ada kayak yang pelatihnya khusus atau pengajar khusus nggak sih?
Ada sih, sama kita berdua sama. Oh, sama. Satu klub Kolektif. catur. Satu klub catur. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Arifnya sendiri ini mungkin kenapa bisa menjadi atlet ini gara-gara apa sih? Memang kan dari awal dari kecil nih udah pemenang ya, dari bilang dari SD, dari TK ya. Udah ikutin itu. Mungkin sampai ke atletnya itu apakah memang ingin fokus ke situ atau gimana nih? Mungkin memang dari awalnya juara gitu kan. Jadi apa ya, pengen mencoba lagi kan, dan jujur dukungan orang tua juga support juga Support ya. besar kan. Jadi tuh karena dukungannya besar, jadi saya pun juga terpacu hingga sering ikut bukan hanya di Kalbar tapi di luar juga, tingkat nasional juga. Tingkat nasional. Tingkat nasional Menarik juga. banget nih. Berarti kalau selama ini pengalaman apa sih yang Mas Arif dapatkan dari olahraga catur ini sendiri? Ya jujur sih, karena apa ya, setiap tahun kan saya selalu ikut di luar Kalimantan di Oke, nasional. berarti ada selalu ininya ya, pertandingannya Selalu ya? ada pertandingannya. Lanjutan. Jadi namanya kejurnas, di kejuaraan Kejurnas, nasional. oke. Dan jujur udah berapa kali saya ikuti, seperti macam di Surabaya, Bandung, Makassar. Dan pengalamannya ya memang apa ya, di saat kita keluar gitu, kita baru tahu bahwa kita ini masih belum cukup untuk belajar lagi kan. Oke, Jadi di saat benar-benar. kita keluar, kita akan menemukan apa ya, lawan-lawan yang lebih tangguh lagi gitu. Nah itu pengalaman yang saya rasakan gitu kan. Ya dari situ, dari awal situ saya mulai terpacu terus menerus untuk belajar. Oke. Mas, mungkin Mas Arif bisa diceritakan sedikit nih, kenapa sih catur masuk dalam cabang olahraga? Bisa nih diceritakan pada Tribuners nih. Mungkin anak-anak itu kan, apa sih catur tuh gitu, nggak Iya, ngerti gitu kan? Ya setahu saya catur itu masuk ke cabang olahraga, bahkan sampai dipertandingkan di PON ya. Iya benar. Sampai dipertandingkan di PON. Karena itu bisa dibilang catur itu dikategorikan apa ya, olahraga otak lah kalau bahasa yang biasa kita dengar lah kan. Bukan hanya catur seperti main bridge, catur atau juga permainan E-sport. sekarang E-sport juga sekarang kan. Oh iya ya, Juga. udah di ini ya, udah di perlombaan ya. SEA Games juga ada e-sport ya. Oh iya, salah. benar. Nah, itu. Jadi mulai memang berkembang catur nih dari dulu sampai sekarang. Maka bisa dibilang bagian dari olahraga. Olahraga, oke.